Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Oke, materi kita hari ini itu tentang ini ya, persamaan kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, kalian udah pernah belajar belum? Harusnya udah kan? Yang persamaan dan fungsi kuadrat ini. Udah. Udah. Udah ya. Oke. Paling aku sedikit nge-review aja sih. Oh ya, kalian udah ini belum? Udah coba baca-baca materi yang aku kasih di grup? Ayo, gimana ya? Belum. Belum. Oke, belum sempat ya mungkin. Aku udah baca di awalnya doang. Oke, oke. Oke, di sini. Oke. Oke, persamaan kuadrat itu biasanya bentuknya kayak gimana? Yang AX kuadrat itu kan Oke, AX iya, X kuadrat kuadrat tambah BX BX ditambah ya, Tambah ya, C. sama dengan 0. 0. Oke, itu ya. Oke, kalau gitu aku kasih nih soal ini nih. Termasuk persamaan kuadrat bukan? X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan ini? Iya. Oke, iya ya. Oke, yang kedua. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Bukan. Kenapa bukan? Soalnya nggak ada C-nya. Oke, kurang tepat ya. Nah, ini tuh bentuk umum ini tuh. Yang namanya bentuk umum itu tuh maksudnya semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa diubah jadi bentuk ini. Tapi ini juga sebenarnya persamaan kuadrat. Kenapa? Karena C-nya itu 0. Oke, aman nggak? Aman. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 3. X kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan? Ya, Kenapa? BX-nya 0. Oke, BX-nya 0 ya. Oke, lanjut lagi. X hmm, ditambah 7 ditambah 5 per X sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Enggak. Kenapa? Soalnya yang X pangkat satunya ada 2. Gitu. Tapi coba nih, aku Enggak ada kuadrat. oke oke oke. Ya, masuk akal sih alasannya. Kalau misalkan ngelihat bentuknya kan, oh ini nggak ada kuadratnya nih, berarti bukan persamaan kuadrat. Oke, tapi aku coba buktiin ini tuh persamaan kuadrat. Oke, coba kali X di kedua ruas. Dikali X, ini juga dikali X. X kali X. X X kuadrat kuadrat. Oke, ditambah X kali 7. 7X 7X. Oke, ditambah 5X. 5 per X kali X. 5 5 sama dengan? 0. Oke, jadi persamaan kuadrat bukan? Iya. Oke, udah Ya. ya. Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya tuh nggak harus ada kuadratnya gitu. Tapi bisa jadi Oh. apa persamaan kuadrat yang kayak nyamar gitulah. Itu tuh padahal mah persamaan kuadrat gitu. Kalau misalkan kita coba-coba ubah bentuknya gitu. Yang penting bentuknya apa? Bisa diubah ke sini, ke bentuk umum. Oke, gitu aja buat persamaan kuadrat. Terus ini fungsi kuadrat.
Bedanya cuma kayak gini. Fungsi kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini bukan sama dengan 0, ini sama dengan Y. Kenapa? Karena yang namanya fungsi itu harus ada input dan juga output gitu. Dan input sama outputnya itu, jadi gini, em, outputnya itu bakal bergantung sama input. Nah, input di sini tuh X nih. Input. Nah, Y-nya itu output nih. Output. Jadi si outputnya itu nggak selalu 0 kalau misalkan fungsi kuadrat itu. Sementara persamaan kuadrat itu outputnya udah pasti 0 gitu. Nih, ini kan persamaan kuadrat nih ya. Persamaan kuadrat itu selalu bisa diubah jadi em, ruas kirinya ada bentuknya, ruas kanannya itu sama dengan 0 itu bisa. Tapi kalau yang namanya fungsi kuadrat, nah itu tuh ada dua variabel, X sama Y, dan ini tuh nilai Y itu bakal bergantung sama X. Misalkan gini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X, X kuadrat tambah 3X tambah 1 misalkan. Oke, sekarang aku masukin nilai X-nya 1. Y-nya berapa nih? 5. 5. Oke, 5. X-nya 0. Y-nya berapa nih? 1. 1. Oke. Gitu. Jadi ini ada input, nanti bakal ada output. Itu yang namanya fungsi kuadrat itu. Kalau tadi persamaan kuadrat itu kan nggak kayak gini kan? Nggak begini kan? Nggak kan? Iya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu Y-nya udah pasti 0 gitu. Y-nya pasti 0. Y sama dengan 0. Habis Y-nya sama dengan 0 nanti dicari X1-nya berapa? X1, X2. X1 sama X2 itu berapa gitu. Gitu. Kalau persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat nanti nilai Y-nya itu bakal tergantung sama nilai X begitu. Oke, terus juga di fungsi kuadrat itu ini ada yang namanya em, oh bukan. Nih, kalau misalkan ada suatu grafik gitu kan, grafik itu ada 3 kasus gitu. Yang pertama itu grafiknya menyinggung sumbu X. Yang kedua itu grafiknya memotong sumbu X. Dan yang ketiga itu grafiknya tidak menyinggung sumbu X atau tidak memotong sumbu X. Tuh. Nah, ini tuh nanti bakalan banyak gitu ditanyain di soal. Biasanya gini, kalau misalkan grafik itu menyinggung sumbu X, berarti clue yang bisa dipakai itu apa? Ini. Saat grafik menyinggung sumbu X, nanti bakalan ada suatu titik. Nih, suatu titik yang menyinggung gitu. Titik yang menyinggung ini, nilainya itu, koordinatnya itu di X sama dengan sekian, dan Y-nya itu sama dengan 0 gitu. Dan ini, X1 sama X2-nya itu bakal sama gitu. Bakalan sama. X1, nulisnya jangan kayak gini. X1 itu sama dengan X2. Nanti penerapannya aja ada gitu. Nah, kalau yang ini, yang kedua, itu tuh nanti punya nilai X1, X2-nya itu bilangan real. Tapi X1 itu tidak sama dengan X2. Oke, yang ketiga itu ini. X1, X2 itu bukan real.
bukan bilangan real. Terus X1-nya itu nggak sama dengan X2 gitu. Nah, ini tuh yang mendasari sifat diskriminan tuh ini. Diskriminan. Diskriminan. Ada 3. Nah, sebenarnya ini kan gambaran grafik kalau misalkan ditampilin di ini ya, di apa diagram Kartesius. Nah, tapi kalau misalkan teoritisnya gimana? Bisa ada pembagian diskriminan itu. Kayak ini ada akar-akar real. Ini ada akar-akar yang enggak real. Ini ada akar-akar yang sama gitu. Ini tuh dasar pembagiannya gimana? Nah, sebenarnya ada teorinya gitu. Di halaman ini, aku coba buka deh. Nah, di sini, ini teorinya nih. Sebentar, aku crop dulu. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mencoba mengubah bentuk ini nih, mengubah bentuk ini menjadi menjadi ini. Jadi akan ada jadi akar-akarnya gitu. Jadi kan caranya itu pertama dibagi sama A dulu. Kenapa harus dibagi A? Supaya A yang di sini tuh hilang, yang apa? Koefisien dari pangkat tertingginya itu hilang gitu. Nah, udah hilang kayak gini, nanti udah kayak gini, kayak gini nih. Nanti ini diselesain, maka menyempurnakan menyempurnakan bentuk kuadrat. Kalian udah diajarin belum yang cara menyempurnakan bentuk kuadrat? Yang gimana, Kak? Jadi itu tuh gini, ada suatu bentuk yang itu nggak bisa diselesain pakai cara faktoran gitu. Misalkan gini, kalau misalkan x kuadrat min x terus min 2 sama dengan 0, kalian bisa faktorin ini nggak? Hmm, Bisa nggak? Ayo, come on, come on. Ayo dicoret-coret dulu, ayo. berapa ya? Kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Jadi difaktorinya x berapa, terus x berapa sama dengan 0. Kira-kira ini berapa nih? Ayo, Kaira, Kalaf, ayo, come on. Min 2, X min 2, X plus 1, bukan, Kak? Oke, min 2 sama plus 1 ya. Nah, berarti kan kalau misalkan bentuknya kayak gini, itu kan bisa difaktorin. Tapi kalau bentuknya kayak gini, misalkan x kuadrat min x min 1 sama dengan 0, bisa nggak difaktorin? Ada nggak suatu perkalian yang menghasilkan min 1, tapi kalau ditambahin hasilnya min 1? Nggak ada ya? Hmm, enggak. Ya kan nggak ada kan? Ya. Nah, ini tidak bisa difaktorin. Tidak bisa difaktorkan. Oke, karena tidak bisa difaktorkan, ada cara lain ini buat mencari akar akar-akarnya. Nah, ini kan akarnya kan x1 sama dengan 2 atau x1 sama dengan min 1 ya. Nah, kalau ini karena tidak bisa difaktorkan, kita gunakan cara lain gitu. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Masih ingat bentuk yang kayak gini nggak? Ingat. A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah
2AB ditambah B kuadrat. Masih ingat yang ini nggak? Oh iya. Nah, jadi tuh kita itu berusaha mengubah bentuk yang ini jadi kayak gini. Terus nanti ada kuadratnya gitu. Gitu. Jadi gini, em, karena di sini itu butuh dua variabel A sama B, berarti kita mengibaratkan gitu. Yang ini tuh sebagai dua variabel. Oke, gampangnya gini. Langsung aja cobain ya. Jadi caranya itu sebenarnya gampang, tinggal X kuadrat terus dulu ini. X kuadrat min X. Nah, habis min X, jangan tulis min 1, tapi tulisnya ini. Tulis em, kuadrat dari setengahnya si koefisien X ini. Koefisien X ini berapa? 1. 1 ya. Oke, jadi kalau 1 dibagi 2 terus dikuadratin jadinya berapa? Hah? Gimana kan? 1 dibagi 2, habis itu dikuadratin. Berapa? Setengah. Seperempat. Oke, seperempat ya. Hati-hati. Nah, seperempat. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh udah bisa diubah jadi A plus B kuadrat ini. Jadinya berapa nih? Kalau diubah jadi A plus B kuadrat. Nanti jadinya gini. X min setengah. Oh, ini plus ya, sorry. X min setengah dikuadratin. Gitu. Hmm, pokoknya gitu. Kalau misalkan kalian mau mengubah suatu bentuk yang kayak gini, dijadiin bentuk apa? Iya, yang sempurna. Nih, kuadrat sempurna. Kalian itu cobain em, ini dulu. Koefisien dari X itu berapa? Habis itu dibagi 2, terus dikuadratin gitu. Misalkan koefisiennya itu di sini 2. Kalau di sini 2, berarti di sini berapa ini? 1. Oke, 1. Nah, gitu logikanya. Kalau di sini 1, berarti tulis yang di sininya koefisien Min 1. ininya. Gimana? Min 1. Ya, ini 1. Sorry. Bentar. Ya 2. Ini 2. Oh iya, ha, bener. Ini min 1 ya. Nah, kalian juga kalau misalkan di sini kurang yakin sama jawabannya, nanti misalkan masih belum biasa gitu, ya udah cobain aja ini di jabarin lagi. Nanti X min setengah dikali X min setengah lagi gitu. Bener nggak nanti bentuknya jadi kayak gini? Oke, gitu ya. Ini buat meyakinkan kalau misalkan bentuk ini tuh udah sesuai gitu sama yang ini. Oke, terus di sini kan bentuk yang sebenarnya itu kan gini, X kuadrat min X min 1. Tapi di sini kita memaksakan supaya X kuadrat min X min 1 itu ada bentuk kayak gininya gitu. Nah, kalau misalkan gitu, kita coba dulu ini ditambah sama seperempat. Supaya ada seperempatnya gitu kan. Nah, karena kita memaksakan bentuknya berubah, tapi kita juga harus menjaga nilainya agar sama. Jadi ini harus dikurangi seperempat juga kan. Supaya nilainya tetap 0. Oke, kalau misalkan udah begini, ya udah ini tinggal disusun aja. X kuadrat min X plus seperempat dikurangi 1 min seperempat sama dengan 0. Nah, yang ininya berubah nih bentuknya. Jadi yang kayak gini. X min setengah kuadrat sama dengan min 1 min seperempat. Kalau ditambahin berapa ini? Min 5/4 ya. 5/4.
Iya. Oke, pindah ruas. Jadi 5/4. Oke, kalau udah begini, nyari akarnya gampang nih. Tinggal semuanya itu di akar-akarin. Atau dikaliin pangkat setengah. Jadinya X min setengah sama dengan plus minus akar 5/4. Hati-hati ya, kalau misalkan bentuk pangkatnya itu bentuk pangkatnya itu genap, ini harus ada plus minusnya. Kalau misalkan mau dilepas pangkatnya itu harus ada plus minusnya yang di sini ya. Kalau ganjil nggak usah. Oke, habis itu sama dengan X sama dengan setengahnya pindah ke sini. Jadinya setengah plus minus akar 5/4. Udah ketemu X 1 sama 2-nya. Tinggal dijabarin aja nih berarti. Sama dengan setengah ditambah akar 5/4. Yang satunya lagi setengah dikurangi 5/4. Kayak akar-akarnya udah dapet. Kalau misalkan kita em, menggunakan cara ini, melengkapkan kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, cara ini juga sama. Caranya kayak gitu. Ini kan awalnya kayak gini kan ya. Terus bentuknya ada kuadratnya nih. Awalnya tuh ya tadi B per A-nya itu awalnya gini kan bentuknya nih. Supaya jadi lengkap kuadratnya, ini harus ditambah B per 2A terus dikuadratin. Gini kan Iya. koefisien dari X dibagi 2 terus dikuadratin. Nanti jadinya ini. Tuh, ada kayak gini kan. Supaya menjaga nilainya harus dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat. Ya kan? Ini tuh. Nanti yang ininya berubah jadi kuadrat sempurna. X tambah B per 2. Nanti jadi kuadrat sempurna ininya. Terus ini supaya menjaga nilainya harus ada ini nih. Buat menjaga nilai. Terus ditambah C per A. Gitu aja ini tuh. Terus nanti caranya kayak tadi. Set, 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 set. Udah selesai. Nanti dapat nih. X-nya itu X ditambah B per 2A sama dengan plus minus. Tuh kan ada plus minus. Jangan lupa. Kadang kita itu sering banget kesalahan di sini. Kalau misalkan nyelesain persamaan kuadrat itu. Jadi mau ngilangin persamaan kuadrat itu, mau ngilangin kuadrat itu yang ruas satunya lagi harus di plus minusin. Baru diakarin gitu. Jangan lupa tanda plus minus. Jadi X satunya nanti min B plus. Ini plus. Yang satunya min. Gitu. Nah, di sini nih. Yang menentukan apakah si akarnya itu real atau enggaknya tuh ini bentuk ini. Yang di dalam akar. Kalian masih ingat kan? Ini. Syarat. Oh ya, salah satu bilangan yang imajiner yang enggak real itu ada bilangan negatif di dalam si akar itu nanti bakal jadi bilangan tidak real. Misalkan min 2, akar min 2. Nah, ini tuh bilangan tidak real. Nah, jadi supaya menjaga bilangan di dalam sini tuh tetap real, berarti B kuadrat min 4AC itu harus lebih dari atau sama dengan 0 agar real. Agar akar-akar itu. Nah, gini B kuadrat min 4AC lebih dari 1 sama dengan 0. Jadi bisa walaupun nilai dalam akar 0 itu kan tetap hasilnya 0 kan ya. Nah, itu masih tetap real kan. 0 itu bilangan real kan. Atau enggak Iya. si B kuadrat min 4AC-nya itu positif gitu. Akar positif itu kan bilangan real juga kan.